Wahabi bilang bapak ibunya Nabi dalam neraka. Nah, ini orang-orang goblok ini, orang-orang nggak ngerti hadis ini. Saya tidak berani mengatakan ayah Nabi di surga. Saya nggak berani. Nabi bilang di neraka. Apakah saya bantah Rasulullah SAW? Saya nggak berani. Kalau anda punya dalil ayah Nabi di surga, saya akan mengatakan. Datangkan dalil yang sahih bahwasanya ayah Nabi di surga. Apa susahnya bagi saya mengatakan ayah Nabi di surga? Goblok. Ada satu huruf yang kamu hilangkan di situ. Huruf mim, mim nafi, mim yang berarti tidak, itu dihilangkan sama mereka. Harusnya inna aban nabi ma mata, tidak mati dalam keadaan kafir. Kemudian saya sampaikan juga bahwasanya jasa Abu Thalib lebih besar daripada jasa ibu Nabi. Ibu Nabi sekedar mengandung. Abu Thalib rela mati membela Rasulullah SAW. Pertanyaan, ayah ibu Rasulullah di surga apa di neraka? Ini pertanyaan sering ya ditanyakan ya. Kalau orang mencari-cari kesalahan bisa menimbulkan adu domba. Namun saya ingin jawab karena ini bertanya tentang ilmu. Saya katakan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedih apa yang disedihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita gembira apa yang digembirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sedih tatkala dia minta izin agar ya memohon ampun bagi ibunya. Allah tidak mengizinkan. Dan kalau Rasulullah SAW minta izin untuk menziarahi ibunya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, ayahmu di neraka. Kemudian ini dalam Sahih Muslim. Ketika orang itu sedih, kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Taib. Masalah ayah ibu Nabi di neraka atau tidak masalah yang gaib. Maka tidak boleh kita mengucapkan tentang masalah ini kecuali dengan dalil, bukan pakai perasaan. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka jahanam dan ibunya tidak diizinkan agar dia ya mohon ampun buat ibunya. Apakah kita berani melanggar perkataan Nabi SAW? Saya katakan memang ada sebagian ulama yang berusaha mentakwil hadis ini, mengatakan oh maksudnya ayahku dan ayahmu di neraka, maksudnya pamanku di neraka, yaitu Abu Thalib misalnya. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah, ya, ini apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam buku Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Al-Imam Nawawi tegas dalam hal ini menjelaskan ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam. Oleh karenanya di antara dalil yang menguatkan bahwasanya ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam, ya, bahwasanya Nabi saya tidak pernah mendapati doa Nabi mohon ampun buat ayah ibunya. Antum pernah dapati doa Nabi SAW berdoa Rabbi ghufirli wali walidayya? Pernah? Ada atau tidak? Padahal sebagai anak yang berbakti dia harus sering mendoakan kedua orang tuanya. Tapi saya tidak pernah menemukan Nabi berdoa Rabbi ghufirli wali walidayya. Yang ada dalam Al-Quran, Allah merintahkan kita berbakti kepada orang tua. Allah berkata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetapi doa Nabi sendiri, antum baca buku hadis-hadis, tidak akan antum mendapati Rasulullah SAW mengatakan ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Jadi saya lebih condong kepada pendapat Imam Nawawi yang menjelaskan bahwasanya karena Rasulullah SAW menjelaskan kedua orang tuanya di neraka, maka kita ikuti perkataan Rasulullah SAW. Kita mendahulukan hadis daripada perasaan. Kita mendahulukan hadis Nabi, sabda Nabi daripada perasaan. Saya tidak berani mengatakan ayah Nabi di surga. Saya nggak berani. Nabi bilang di neraka. Apakah saya bantah Rasulullah SAW? Saya nggak berani. Kalau anda punya dalil ayah Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya ikuti, karena ini masalah gaib. Saya akan ikuti apa yang diucapkan Nabi. Datangkan dalil yang sahih bahwasanya ayah Nabi di surga. Apa susahnya bagi saya mengatakan ayah Nabi di surga? Tidak ada susahnya kalau ada dalilnya. Justru saya pingin ayah Nabi di surga karena itu ayahnya Rasulullah SAW. Justru saya ingin ibunya Nabi di surga, itu ibunya Nabi SAW. Nabi sedih tatkala mengunjungi kuburan ibunya sampai Nabi menangis, wa abka man haulahu, para sahabat juga ikut nangis. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, masa saya berani ngomong sesuatu yang tidak ada dalilnya? Baik, ada yang mengatakan ada hadis menunjukkan Rasulullah SAW menghidupkan kembali kedua orang tuanya suruh masuk Islam, akhirnya masuk surga. Hadisnya lemah, hadisnya palsu, tidak ada
tidak kuat dibandingkan dengan hadis dalam Sahih Muslim. Dan wallahu alam ada hikmah di balik itu. Wallahu alam bisawab. Dia tidak tahu ada hikmah apa yang Allah kehendaki. Tapi pasti ada hikmahnya. Ada yang mengatakan dengan perasaannya, Ustaz, bagaimana ibu Nabi masuk neraka sementara Nabi pernah di perutnya selama 9 bulan? Saya bilang dia punya jasa. Namun demikian Allah mentakdirkan, sebagaimana Allah mentakdirkan ayah Nabi Ibrahim masuk neraka jahanam. Padahal Ibrahim tidak muncul keluar kecuali melalui air mani ayahnya. Iya atau tidak? Kemudian saya sampaikan juga bahwasanya jasa Abu Thalib lebih besar daripada jasa ibu Nabi. Ibu Nabi sekedar mengandung. Abu Thalib rela mati membela Rasulullah SAW sehingga tersebarlah dakwah tatkala itu. Namun tetap juga dia dalam neraka jahanam. Ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana anda memvonis Abu Bakar, ayah Nabi dan ibu Nabi di neraka? Bukan saya yang vonis. Saya enggak berani vonis. Saya pingin ayahnya Nabi masuk surga, saya pingin. Saya pingin ibunya Nabi masuk surga. Tapi Rasulullah yang mengatakan demikian. Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan dengan perkataan-perkataan demikian, namun saya katakan kita mendahulukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendahulukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syubhat yang paling kuat dalam masalah ini kata mereka bahwasanya ayah Nabi dan ibu Nabi dulu di masa fatrah belum datang dakwah kepadanya. Dan Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul. Nah, ayah dan ibu Nabi belum ada rasul tatkala itu, bagaimana divonis neraka? Saya kata ini sudah dibantah oleh Al-Imam Nawawi. Ya bahwasanya ada orang-orang sebelum Nabi datang sudah divonis dalam neraka jahanam. Contohnya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba as-sawa'ib. Karena dia orang yang pertama kali mengkeramatkan onta dan kambing-kambing tidak boleh dinaiki dan tidak boleh disembelih dan macam-macamnya. Dia yang pertama kali membuat kesyirikan membawa kesyirikan ke Jazirah Arab. Waktu itu Nabi belum ada. Tetapi ingat, ada dakwah tauhid. Oleh karenanya ada orang-orang yang disebut oleh para ulama dengan al-ahnaf. Orang-orang berada di atas agama tauhid, seperti contohnya Waraqah bin Naufal. Dia sudah dia tauhid, dia Nasrani tapi dia tidak berbuat kesyirikan. Dan ada beberapa orang disebutkan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sisa ajaran Ibrahim masih ada. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid sudah sampai kepada kedua orang tua Nabi, namun mereka berdua tetap di atas kesyirikan. Buktinya Rasulullah SAW vonis mereka berdua di neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Ini ilmu yang saya sampaikan, yang saya pahami. Nah, kalau ada orang mengatakan ada pendapat yang lain, silakan ada pendapat yang lain, ya. Dan saya berharap pendapat tersebut lebih bagus dari pendapat saya yang menyatakan Nabi, ayahnya dan ibunya di surga. Saya ingin ayah dan ibu Nabi di surga. Namun saya tidak bisa berbicara dengan hawa nafsu. Saya harus ikut dalil. Kalau ada dalilnya saya akan ikuti. Kalau enggak, saya tetap kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ayat Al-Quran sudah bilang, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajha. Segala sesuatu, zat, wujud, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Semua pasti mati. Wa kullu jadidin bal. Segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Pakaian barumu tidak akan baru selama-lamanya. Rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya. Mobil barumu tidak akan baru selama-lamanya. Daun-daun yang hijau tidak akan hijau selama-lamanya. Akan ada saatnya dia menguning dan dia menjadi gugur, saudara-saudara. Semua yang baru pasti usang. Wa kullu kibarin yafna. Semua orang-orang tua itu hancur. Semua orang tua itu binasa. Ana mayyitatun. Aku nantinya mati. Aku nantinya jadi mayat. Fadzikri wa dzikri bak. Walaupun aku jadi mayat, tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Mengenangku akan kekal. Kenapa? Faqad taraktu khaira. Karena aku telah meninggalkan kebaikan. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Wa waladtu tuhra. Aku telah melahirkan anak yang suci.
Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi pasti akan mengenang ibunda Nabi Muhammad. Enggak bisa kamu cuma mengenang Nabi tapi enggak mengenang ibunda Nabi, tidak bisa. Tidak bisa. Setiap orang yang mengenang Nabi tidak bisa dilepaskan dari kenangan ibunda Nabi. Setiap orang yang mengingat Nabi tidak bisa dilepaskan daripada ingatan mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Cuma kurang ajarnya Wahabi begitu. Wahabi bilang bapak ibunya Nabi dalam neraka. Ini orang-orang goblok ini, orang-orang nggak ngerti hadis ini. Ada satu hadis yang dimana di situ dikatakan Rasul berkata, abi finnar, ayahku dalam neraka. Itu hadis ada dua riwayat. Pertama riwayat Hammad ibn Salamah, kedua riwayatnya Ma'mar. Ini dalam ilmu hadis ada namanya tarjih hadis. Tarjih hadis itu di antara dua hadis itu nanti dicari tahu mana yang paling rajih, mana yang paling kuat. Nah saudara-saudara, Hammad ibn Salamah menurut Al-Imam Suyuti, Al-Imam Qurtubi, sahiftuh, Hammad ibn Salamah itu apalannya buruk di masa tuanya, sehingga kalau ditarjih, kalau dibandingkan mana yang paling kuat, maka riwayat Ma'mar yang lebih kuat. Sedangkan riwayat Ma'mar tidak ada lafaz Nabi mengatakan ayahku dalam neraka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bapak ibunya Nabi, beliau berdua adalah ahlul fitrah. Ahlul fitrah itu siapa? Ahlul fitrah itu adalah orang yang hidup di masa kekosongan daripada Nabi, orang yang hidup di masa kekosongan daripada Rasul, yang dimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma kunnal mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab suatu kaum, suatu golongan sehingga kami mengutus kepada kaum dan golongan tersebut seorang Rasul. Nah bapak ibunya Nabi hidup mereka di masa kekosongan para Nabi, kekosongan para Rasul, dan ajaran akidah yang mereka anut adalah ajaran dan akidah Ibrahim, millata Ibrahim hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Wahabi pakai kata-katanya Imam Hanafi. Loh, Imam Hanafi bilang kok dalam perkataannya, gaulnya Imam Hanafi. Apa gaulnya Imam Hanafi? Inna aban Nabi sallallahu alaihi wasallam mata kafiran wa Abu Talib mata alal kufri. Goblok, ada satu huruf yang kamu hilangkan di situ, huruf mim, mim nafi, mim yang berarti tidak, itu dihilangkan sama mereka. Harusnya inna aban Nabi ma mata, tidak mati dalam keadaan kafir, diilangin manya jadi mati dalam keadaan kafir. Imam Hanafi inna aban Nabi ma mata alal kufri, ayah Nabi tidak mati dalam keadaan kafir. Sama Wahabi mimnya dihilangin, inna aban Nabi mata alal kufri, padahal ada manya ma mata, tidak mati dalam keadaan kafir. Saudara-saudara, jangankan bapaknya Nabi, jangankan ibunya Nabi, terlalu jauh membicarakan beliau. Malik ibn Sinan, Malik ibn Sinan, waktu perang kakinya Nabi pernah tertusuk anak panah. Malik ibn Sinan dia kecup, dia cabut itu anak panah, kemudian dia kecup, dia telan darahnya Nabi. Kata Nabi, muntahkan wahai Malik ibn Sinan. Apa kata beliau? Tidak ya Rasulullah, aku ingin darahmu bercampur dalam darahku. Apa kata Nabi? Haram jasadmu disentuh api neraka wahai Malik ibn Sinan. Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair anaknya Zubair ibn Awam, waktu Nabi habis hijamah, Nabi waktu habis bekam, Nabi bilang, ya Abdullah bin Zubair, buang ini darah bekamanku di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Dibawa sama Abdullah bin Zubair, dia lihat gak ada orang, dia minum darahnya Nabi. Habis dia minum, dia bilang, sudah aku buang ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang aman, gak bakal ada orang bisa lihat. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa ya Abdullah bin Zubair? Aku ingin darahmu bercampur dengan darahku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwasanya Abdullah bin Zubair haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Kemudian Sayyidina Uqasyah, Sayyidina Uqasyah ketika Nabi pulang dari haji wada, Nabi berkata, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, jikalau ada dari kalian yang aku pernah berbuat zalim, aku rela dikisos. Semua sahabat diam.
Ukasyah angkat tangan, saya ya Rasulullah. Apa kesalahanku wahai Ukasyah? Ukasyah bilang, ya Rasulullah, dulu waktu perang ketika engkau ingin merapatkan barisanku agak terlewat maju sedikit ke depan sehingga kau cambuk aku ya Rasulullah. Aku ingin membalas mencambukmu ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar berdiri, Ukasyah, aku sahabat paling dekat dengan Nabi, aku yang pertama kali mengimani ketika Nabi Isra Mi'raj. Jangan kamu kisos Nabi, kisos saya saja, cambuk saya saja. Sayyidina Umar berdiri, Ukasyah, aku penggal kepalamu, jangan kau kisos jangan kau kisos Rasulullah, kisos saya saja. Sayyidina Ali berdiri, Ukasyah, saya dari kecil bersama Nabi, saya sepupunya Nabi, saya mantunya Nabi, Nabi mengajarkan banyak ilmu kepada saya, kisos saya saja wahai Ukasyah. Nabi bilang, diam kalian semua. Wahai Bilal, ambil pecut, ambil cambuk yang biasa aku buat untuk merapatkan barisan. Pergi Bilal ke rumah. Assalamualaikum. Pintu rumah dibuka oleh Sayyidah Fatimah. Ada apa wahai Bilal? Rasulullah memerintahkan untuk mengambil cambuk. Untuk apa wahai Bilal? Ukasyah pengen mengkisos Rasulullah. Apa kata Sayyidah Fatimah? Wahai Bilal, bilang kepada Ukasyah, aku putrinya Nabi, aku darah dagingnya Nabi. Kalau dia mau kisos, biar dia kisos aku saja, asal jangan dia kisos Rasulullah. Tetap diambil itu cambuk, dikasih kepada Ukasyah. Kata Rasulullah, ayo wahai Ukasyah, kisos aku. Kata Ukasyah, ya Rasulullah, dulu aku dalam keadaan tidak pakai baju, jadi kalau kamu aku cambuk pakai baju nggak adil ya Rasulullah. Buka bajumu ya Rasulullah. Sahabat makin marah. Rasulullah buka bajunya. Ketika dibuka bajunya Nabi, langsung Ukasyah peluk dan langsung dicium perutnya Nabi Muhammad. Ini hanya alasanku saja ya Rasulullah, agar aku bisa memeluk perutmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau kalian pengen lihat penghuni sorga, lihatlah Sayyidina Ukasyah. Malik ibn Sinan, Abdullah bin Zubair meminum darah Nabi. Ukasyah bertempel dengan kulitnya Nabi, haram jasadnya masuk api neraka. Masa bapak ibunya Nabi, yang dimana Nabi adalah darah dagingnya, masa bapak ibunya Nabi masuk dalam neraka? Saudara-saudara, ini nggak masuk akal ini. Kalau bapak ibunya Nabi masuk neraka, berarti api neraka tidak bisa memakan beliau berdua. Kalau api neraka tidak bisa memakan beliau berdua, apa gunanya neraka? Sedangkan Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak berguna dan sesuatu yang sia-sia. Nah, oleh karenanya ibunda Nabi, setiap orang yang mengenang Nabi akan mengenang ibunda Nabi.